يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس Khonafidina azzakumullah. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala memberi kemudahan kepada kita berjumpa, bermajlis di masjid ini dalam rangka untuk menambah pengetahuan, wawasan ilmu kita tentang agama Allah tabaraka wa ta'ala yang mulia ini. Bermajlis dalam rangka untuk meluangkan waktu, menyirami rohani kita dengan kalam Allah dan kalam Rasul alaihi salatu wassalam. Kita berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan memohon kepadanya, semoga majelis yang seperti ini diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, majelis yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, majelis yang membawa kebaikan untuk kita semua di dunia ini dan nanti di yaumul qiyamah nanti. Khonafidina azakumullah, kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang insan yang beriman, tentu mengetahui bahwasanya kehidupan kita di muka bumi ini adalah untuk sebuah upaya menjalankan tugas dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita semuanya tahu bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala menugasi kita di dunia ini untuk berubudiyah kepadanya, untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata, menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata, sesuai dengan bimbingan yang diajarkan Rasul alaihi salatu wassalam kepada kita. Allah menegaskan dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Di Az-Zariyat 56. Dan aku tidaklah menciptakan jin dan manusia, kata Allah, illa liya'budun, melainkan supaya mereka beribadah kepada aku, mengabdi kepada aku. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para anbiya wal mursalin semuanya untuk menjelaskan kepada umat manusia, pada umatnya masing-masing, bagaimana mereka beribadah kepada Allah dengan sebenarnya, bagaimana mereka bisa menjalankan tugas ibadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab-kitab sucinya berisikan tentang bimbingan-bimbingan Allah
yang disampaikan melalui Rasulullah SAW, bimbingan-bimbingan tentang bagaimana umat manusia dan jin ini beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Semuanya berkaitan dengan ubudiyah, penghambaan kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala meletakkan syariatnya semuanya dalam rangka untuk menerangkan ubudiyah ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, menjadikan adanya makhluk manusia dan jin, adanya orang yang kafir, adanya orang yang muslim, adanya surga dan neraka, adanya semua yang ada di alam raya ini. Itu semuanya dalam rangka untuk satu permasalahan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dinyatakan lurus, orang-orang yang dinyatakan baik dan benar adalah orang-orang yang betul-betul melaksanakan kewajiban dia beribadah kepada Allah sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Orang-orang yang dinyatakan bahagia di dunia, yang kemudian nanti berlanjut di yaumul qiyamah berhak mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala, adalah orang-orang yang betul-betul berubudiyah kepada Allah sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Begitu pula barakallahu fikum, sebaliknya, orang-orang yang dinyatakan menyimpang, orang-orang yang dinyatakan jelek, adalah orang-orang yang menyimpang dari ubudiyah dia kepada Allah. Orang-orang yang tidak mau mengabdi beribadah kepada Allah, atau seseorang yang berubudiyah beribadah kepada Allah tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Beribadah kepada Allah dengan berbagai macam cara-cara, upaya-upaya yang mereka adakan, yang semuanya di luar bimbingan Allah dan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka orang-orang ini yang sengsara dunia akhirat pihak ini, orang-orang yang dinyatakan menyimpang di dunia, sengsara di yaumul qiyamah pihak yang satu ini, dan orang-orang yang diancam dengan neraka di yaumul qiyamah nanti, apakah termasuk ahlun nar, apakah termasuk orang-orang yang diancam dengan neraka, adalah pihak yang kedua ini, yang tidak berubudiyah kepada Allah atau berubudiyah kepada Allah tidak sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ubudiyah di sini barakallahu fikum meliputi semua makna ibadah. Semua makna ibadah. Ibadah qalbiyah, ibadah hati yang berkaitan dengan keimanan, berkaitan dengan i'tiqad, keyakinan-keyakinan, pemahaman-pemahaman. Ibadah jasadiyah, badaniyah, ibadah jasad, ibadah lafziyah yang dikenal dengan ibadah mahdhah, dan semua perkara-perkara yang masuk dalam lingkaran ibadah kepada Allah, dikarenakan makna ibadah sangat luas. Alhamdulillah, semua yang saya utarakan di atas perkara yang sudah maklum insyaallah di kalangan muslimin, di kalangan mukminin, orang-orang yang berislam, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Mereka tahu memang tujuan hidup di muka bumi ini untuk mengabdi kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya, sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Qanatina azzakumullah. Satu perkara yang diinginkan dalam Islam bagi mereka yang sudah berupaya mengabdi beribadah kepada Allah ialah bagaimana supaya mereka dalam beribadah kepada Allah, dalam mengabdi kepada Allah, dalam menjalankan kewajiban dia beribadah kepada Allah, senantiasa istiqamah di atasnya, senantiasa istiqamah di atasnya, senantiasa lurus
di atas ubudiyah kepada Allah sampai akhir hayatnya. Satu perkara yang sangat penting disebutkan dalam Sahih Muslim. Ada salah sahabat Rasulullah SAW yang bertanya pada Rasul, ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairah. Ya Rasulullah, tolong sampaikan kepada aku tentang Islam ini dengan satu kalimat, dengan satu ucapan yang aku tidak perlu bertanya kepada siapapun selain engkau ya Rasulullah. Islam dalam satu kata. Maka Rasul mengatakan, qul amantu billah. Katakan, aku beriman kepada Allah. Islam itu ialah al-imanu billah, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segenap konsekuensinya. Belum mengatakan setelah itu, Tsumastaqim. Kemudian istiqomahlah kamu di atas keimanan tadi. Rawahu Muslim. Dalam riwayat ini, Rasulullah SAW tidak semata-mata menerangkan kepada kita tentang apa Islam itu, apa iman itu, apa ibadah itu, bagaimana tariqul haq, jalan yang hak itu. Ternyata beliau melanjutkan pada perkara kedua yang itu sangat beliau tekankan, yang sangat penting, yang menentukan. Tsumastaqim. Kemudian istiqomah kamu di atas iman tadi. Karena ketika azakumullah, istiqomah itu bukan barang sepele. Istiqomah itu bukan barang mudah. Karena bukan semata-mata melafazkan kata-kata istiqomah. Bukan semata-mata mengaku saya istiqomah atau punya nama istiqomah. Barakallahu fikum. Tetapi istiqomah itu mengandung konsekuensi yang sangat besar, yang kesimpulannya ialah mempertahankan iman kamu tadi kepada Allah, mempertahankan keislaman kamu tadi kepada Allah, mempertahankan ubudiyah kamu tadi kepada Allah, mempertahankan supaya kamu senantiasa terus ibadah di atas syariat Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Istiqomah itu bukan sehari waktunya, bukan dari mulai jam 9 sampai zuhur nanti istiqomah selesai, berhasil, surga tempatnya. Tidak semudah yang dibayangkan. Istiqomah itu barakallahu fikum sepanjang hayat kita, selama hayat masih dikandung badan, selama itu pula kita diwajibkan dan diharuskan untuk istiqomah. Dan yang diperintahkan untuk istiqomah ini meliputi semua pihak. Tidak hanya kita ini yang diperintahkan istiqomah, sebagaimana riwayat tadi. Bahkan Rasulullah SAW, seorang nabi, seorang rasul, juga diperintahkan Allah untuk istiqomah. Fastaqim kama umirta, katanya Allah kepada beliau. Istiqomahlah engkau wahai Rasul sebagaimana yang diperintahkan kepadamu. Sekelas Rasul, sekelas Nabi alaihi salatu wasallam diminta, diperintahkan untuk istiqamah, untuk menunjukkan barakallahu fikum bukan barang gampang istiqamah itu. Walaupun para anbiya wal mursalin dijaga oleh Allah sebagai makhluk yang maksud, tapi perintah istiqamah kepada para anbiya wal mursalin untuk menggambarkan kepada kita barakallahu fikum istiqamah itu bukan perkara gampang. Karena bidina azakumullah, apalagi di zaman kita sekarang, apalagi di zaman kita sekarang. Kita sekarang ini barakallahu fikum berada di sebuah masa, di sebuah zaman yang sangat jauh dari ahdun nubuwah, jauh dari masa kenabian. Kita sekarang tahun keberapa? 1433 Hijriyah. Itu dihitung mulai hijrahnya Rasul ke Madinah.
Berarti ada 10 tahun 13 tahun ke belakang yang belum dihitung. Dari mulai Rasulullah SAW diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Jadi total semua 1446 gitu ya, tahun yang lalu. Sudah sekian lama masa nubuah itu berlangsung. Terlalu jauh masa kita dengan masa kenabian. Yang disebutkan faedah penting disebutkan oleh para ulama kita, suatu masa itu semakin dekat dengan masa nubuwah, semakin banyak kebaikan-kebaikan padanya, semakin banyak keberkahan-keberkahan padanya. Tetapi semakin jauh dari masa nubuwah, semakin mendekat kepada yaumul qiyamah, maka semakin banyak penyimpangan-penyimpangan yang ada, semakin banyak kejelekan-kejelekan yang ada, semakin banyak kerusakan-kerusakan yang ada. Katanya Rasulullah SAW, la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Rawahul Bukhari an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Tidak ada satu masa pun melainkan yang setelahnya itu lebih jelek dari sebelumnya, hingga kalian berjumpa dengan Rabb kalian, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala sampai yaumul qiyamah nanti. Semakin mundur, semakin kemari, semakin jelek, bukan semakin baik. Sekarang ini menanti'azakumullah, sekali lagi saya tegaskan, kita itu berada di sebuah masa yang sangat jauh dari masa kenabian. Itu artinya barakallahu fikum, di zaman kita hidup sekarang ini yang namanya upaya menjaga keistiqomahan di atas al-haq itu sangat-sangat susah, membutuhkan perjuangan yang sangat besar, membutuhkan ketabahan yang sangat kuat, keteguhan yang sangat berbaja. Kalau bisa kita telusuri, ada sekian banyak faktor-faktor yang membuat keistiqomahan di atas al-haq di zaman sekarang ini sangat susah. Faktor yang pertama ialah fasaduz zaman, rusaknya orang-orang yang ada di zaman sekarang ini, rusaknya masa. Seperti yang hadis yang saya bawakan tadi, disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Zubair bin Adi rahimahullah, dia menyatakan, kami pernah mendatangi Anas bin Malik radhiyallahu anhu, lalu kami keluhkan kepada beliau tentang apa yang dialami kaum muslimin dari perlakuan Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, salah seorang amir yang sangat zalim, yang sangat kejam, yang menumpahkan darah kaum muslimin, bahkan darah para ulama-ulama besar kaum muslimin era tabi'in. Fitnah yang sangat mengerikan pada masa itu. Kami keluhkan kepada Anas bin Malik hal tersebut. Ternyata jawabannya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, isbiru fa innahu la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun min hatta talqaw rabbakum sami'tuhu min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam. Sabarlah kalian, sesungguhnya tidaklah datang suatu masa melainkan yang setelahnya lebih jelek dari sebelumnya, hingga kalian berjumpa dengan Rabb kalian. Demikianlah kata Anas bin Malik yang aku dengarkan dari Nabi kalian sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menyampaikan riwayat ini pada masa beliau, masa di mana masih ada sejumlah sahabat masih hidup, di era tabi'in, masih dalam kerangka al-qurunul tsalatsa al-mufaddalah,
3 generasi utama yang terbaik umat ini. Sudah mengalami suatu kondisi yang sangat mencekam, yang sangat mengerikan, fitnah yang sangat besar dari pihak penguasa yang zalim. Itu belum mengatakan dengan riwayat ini, la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Bisa antum bayangkan zaman setelah beliau, maka tentunya akan lebih mencekam, lebih menegangkan, lebih mengerikan dibandingkan dengan masa yang beliau alami ketika itu. Lebih dahsyat daripada ayyamul Hajjaj, masa-masa pemerintahan Hajjaj. Bisa antum bayangkan zaman kita sekarang ini barakallahu yang sangat jauh dari masa beliau, 1400 sekian tahun yang lalu. Bisa dibayangkan barakallahu bagaimana ngerinya kondisi zaman sekarang ini, bagaimana rusaknya masa di zaman sekarang ini. Pada masa Anas bin Malik saja sudah mengalami perkara yang sangat menghebohkan pada ayyamul Hajjaj. Bagaimana zaman sekarang ini? Maka tentunya lebih rusak lagi yang namanya masa. Barakallah. Fenomenanya pun juga bisa kita lihat sendiri. Nah gitu ya. Sampai ada yang komentar zaman sudah edan. Padahal masanya yang masa, yang edan orangnya. Kan gitu ya. Zaman sudah edan. Berbagai macam syubhat di zaman sekarang ini, buka kerannya mancur sedemikian derasnya. Syubhat, berbagai macam pemahaman dari mulai yang paling parah, yang jelas-jelas penyimpangannya, sampai yang samar, ada semuanya. Yang namanya syahwat, jangan tanya hadits wala haraj. Perkara-perkara yang berkaitan dengan syahwat luar biasa. Maka tatkala kita hidup di zaman yang seperti ini, barakallahu fikum, bisa kita bayangkan kemudian bagaimana al-haq yang kita pegangi ini, bagaimana Islam yang kita peluk selama ini, bagaimana iman yang kita pegang, yang kita upayakan terjaga selama ini. Apakah masih utuh ataukah sudah berkurang? Apakah masih istiqamah ataukah jangan-jangan menyimpang tambah satu? Di sekitar kita, qanatina azakumullah, penyimpangan-penyimpangan itu. Di sekitar kita syubhat dan syahwat itu. Bahkan di dalam rumah kita masing-masing penuh dengan syubhat dan syahwat. Fasad zaman, faktor yang membuat susahnya istiqomah. Belum lagi barakallahu fikum, faktor yang kedua, kasratul ikhtilaf wal iftiraq. Banyaknya perselisihan, perpecahan, khususnya di tubuh kaum muslimin dalam beragama ini. Kalau Rasulullah SAW pada masa beliau masih hidup, memberikan kabar, memberikan berita kepada umatnya tentang perpecahan yang terjadi di tubuh kaum muslimin nanti. Hadis yang sangat masyhur disebut dengan hadis iftiraqil ummah. Rasul menyatakan wasataftariqu hadhil ummah ala 73 firqatan kulluha finnar illa wahidah. Umatku ini akan terpecah menjadi 73 golongan sekte. Dan beliau mengatakan semua di neraka kecuali satu. Satu dikeroyok 72. Itu zamannya Rasul. Beliau memberitakan nanti akan terjadi perpecahan tadi. Kita itu tinggal hidup di masa terwujudnya sabda Rasul tadi. Kalau Rasul menyampaikan khabar, memperingatkan umat manusia, memperingatkan kaum muslimin dari iftiraqul ummah, sekarang kita menyaksikan langsung berbagai macam perpecahan dalam tubuh kaum muslimin dalam beragama ini, berbagai macam sekte-sekte, kelompok-kelompok yang sesat. Padahal dikatakan oleh para ulama 72 itu adalah yang gede-gede, yang besar-besar.
dan dikatakan sebagai usulul firaq, pokok-pokok sekte yang ada. Masing-masing yang gede tadi itu punya anak cucu yang sangat banyak, yang sangat beragam, dengan berbagai macam pengembangan pemikiran yang ada pada mereka. Ada lagi, ada yang memiliki ide-ide baru, memunculkan pemikiran-pemikiran baru, ada pengembangan dari sebelumnya, ada adopsi dari pemikiran kelompok yang lain dan segala macamnya, ada upaya sinkretisme, ada pluralisme dan segala macamnya, banyak. Sehingga 72 itu jangan dibayangkan cuma 72 yang sesungguhnya, itu pokoknya. Tapi secara real dan kenyataannya ribuan pemahaman, ribuan sekte, ribuan hizib di tengah-tengah kaum muslimin ini. Dan Rasul mengatakan kulluha finnar, semua di neraka alias menyimpang. Hanya satu yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyimpangan-penyimpangan tadi. Ini masanya kita ya panjenengan azakumullah. Masanya kita sekarang ini hidup di tengah-tengah menjamurnya berbagai macam pemahaman-pemahaman yang menyimpang tadi, menjamurnya berbagai macam kelompok-kelompok sesat tadi, dari mulai yang gamblang penyimpangan-penyimpangannya sampai yang samar-samar penyimpangannya, tapi semuanya dinyatakan finnar, dalam neraka. Kathratul iftiraqi wal ikhtilaf yang juga membuat kita sekarang sangat susah untuk istiqamah di atas al-haq. Jangan heran kalau kemudian di zaman sekarang ini kaum muslimin belajar agama, di depan dia itu sudah tergambar perkara yang sangat mengerikan. Belajar agama ini masuknya di sekte yang mana? Sekte yang mana? Belajar agama ini kok warnanya banyak banget ini. Warnanya banyak banget ini. Ini mungkin kalau ada orang yang punya usaha cat gitu, yang sudah dia pikirkan warna, ribuan warna yang ada dalam usaha catnya itu, lebih banyak pemahaman yang ada zaman sekarang ini warna-warninya. Bingung dia, ini warnanya kok banyak banget ini. Ini bagus, itu kayaknya juga bagus, itu keren gitu. Ini kayaknya juga bener ini kayaknya. Itu yang berupaya untuk punya semangat mempelajari agama Allah di hadapan sekian banyak kondisi yang ada. Jangan heran pula nanti na'azakumullah di zaman sekarang ini banyak orang yang antipati alias fobi belajar agama. Kenapa? Khawatir menyimpang. Supaya jangan menyimpang, jangan belajar agama. Pemahamannya jadi menyimpang lagi. Bahkan di zaman sekarang ini orang-orang yang berupaya mengkaji agama Allah dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-harinya, sorotan masyarakat sangat tajam ke arah dia. Pemahaman apa lagi ini? Sekte apa lagi ini? Langsung yang di benaknya dia penyimpangan. Orang yang seperti ini masuk dalam kerangka radikalisme dalam Islam. Allahul musta'an. Itu kondisinya. Dikarenakan kathratul iftiraqi wal ikhtilaf. Siapa di antara kita yang merasa aman dari penyimpangan? Tatkala kita seorang diri hidup di tengah-tengah masyarakat yang katanya berupaya untuk istiqamah di atas sunnah, istiqamah di atas al-haq, di sekitar dia mengerumuni dia berbagai macam pemahaman-pemahaman yang menyimpang, mengerumuni dia berbagai macam sekte-sekte yang sesat. Kalau nggak kuat-kuat dalam istiqamah, barakallahu fikum, kalau tidak kuat dan mapan keilmuannya, nggak kuat teguh dan sabar dia di atas al-haq ini, dia melangkah, dikira dia di atas al-haq, tanpa sadar sudah menyimpang dari jalur yang sebenarnya. Barakallahu kathratul ikhtilaf. Belum lagi faktor yang ketiga yang semakin membuat seorang muslim itu betul-betul butuh perjuangan ekstra ketat dan keras untuk istiqamah di atas al-haq yang dia pegangi selama ini, yaitu kathratul fitan,
kathratul fitan. Kita sekarang hidup di masa penuh dan banyak yang namanya fitnah. Ketika sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda, pada masa beliau masih hidup sebagai seorang khalifah, bertanya kepada serombongan orang yang ada di situ, yang ketika itu ada salah seorang sahabat Rasul yang mulia, Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Disebutkan dalam Sahih Muslim, hadisnya cukup panjang. Sahabat Umar bin Khattab bertanya ketika itu, hal ahadun minkum sami'an Nabi alaihi salatu wassalam yadhkurul fitnah? Apakah ada salah seorang di antara kalian yang pernah mendengar Nabi alaihi salatu wassalam memperbincangkan, menyebut yang namanya fitnah? Kata Hudzaifah, saya wahai Umar. Katanya Umar, innaka idzan lajari. Kalau begitu lancang banget kamu bisa mengatakan saya itu. Apa katanya Rasul? Maka Hudzaifah bin Yaman mengatakan, fitnatur rajuli fi ahlihi wa waladihi wa jarihi wa malik tukafiru salatu wa sadaqatu wa siyam. Fitnah yang menimpa seseorang pada anaknya, kepada keluarganya, pada hartanya, tetangganya, itu bisa dihapuskan dengan sholat, dihapuskan dengan sedekah, dihapuskan dengan puasa. Katanya Umar, bukan itu yang saya maksud, tetapi yang saya maukan ialah fitanun tamuju ka maujil bahr. Katanya Umar, yang saya maukan fitnah yang tamuju bergelombang dahsyat seperti gelombang samudra. Katanya Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu wa arda, jangan khawatir wahai Amirul Mukminin, fa inna dunaka wa dunahal ba. Jangan khawatir wahai Amirul Mukminin, sebab antara kamu dengan fitnah tadi ada pintu yang menutupi. Sahabat Umar bertanya lagi, ayuftah am yuksar? Pintu itu nanti akan terbuka ataukah terpecah? Katanya Hudzaifah ibn Yaman, bal yuksar, bahkan pintu itu nanti akan terpecah. Katanya Umar, kalau begitu berarti tidak akan mungkin tertutup lagi sampai yaumul qiyamah. Terpecah kan, nggak mungkin tutup lagi ya, pecah. Pergi beliau. Orang-orang yang ada di situ penasaran, tanya kepada Hudzaifah, wahai Hudzaifah, tahukah Umar siapa pintu yang dimaksud? Katanya Hudzaifah, tahu. Sebagaimana beliau tahu kalau setelah hari ini adalah esok. Setelah hari ini ya pasti besok kan gitu ya. Sangat tahu sekali. Hanya ada salah seorang di antara mereka yang mendekati Hudzaifah dan berbisik, siapa pintu itu? Dijawab, al-babu wa Umar. Pintu itu adalah Umar bin Khattab itu sendiri radhiyallahu taala anhu. Karena bin Azrullah ditanyakan sahabat Umar tadi, fitnah tamuju ka maujil bahr. Ya, fitnah yang sangat bergelombang dahsyat seperti gelombang samudra. Sahabat Umar bertanya tentang fitnah ini pada masa beliau, ketika beliau secara pribadi sebagai palang pintu yang menghalangi fitnah. Sekali lagi, sementara kita di zaman sekarang ini hidup di masa di mana pintu penghalang tadi sudah terpecah. Dengan wafatnya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda, sudah pecah 1000 sekian tahun yang lalu. Dengan wafatnya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda, sudah pecah. Artinya fitnah yang sangat dahsyat tadi silih berganti datang ke tubuh kaum muslimin, menerpa, menghadang, menerjang kaum muslimin pada agama mereka, pada iman mereka, akidah mereka, ibadah mereka, dan semua yang ada pada mereka. Tamuju ka maujil bahr. Di masa itu bisa bayangkan para pelaku di masa kita sekarang ini, tentunya aliran fitnah itu semakin deras, semakin dahsyat, semakin mengerikan dari berbagai macam penjuru dan sudut.
Tidak ada satu tempat pun melainkan termasuki oleh fitnah-fitnah tadi. Bahkan jauh-jauh sebelumnya Rasulullah SAW pernah menyatakan, disebutkan dalam riwayat Bukhari dari sahabat yang mulia Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu arba. Beliau mengatakan asyrafan Nabi wa alaihi salatu wassalam ala uqumin min aqamil Madinah. Suatu kali pernah Rasulullah SAW naik di atas utum dari utum-utum Madinah. Utum itu ada yang menafsirkan benteng yang terbuat dari batu. Ada yang mengatakan rumah yang persegi 4 yang ada atapnya di atas atau lotengnya. Beliau naik di atas utum. Beliau mengatakan setelah itu, hal tarawna ma ara, wahai para sahabatku, apakah kalian melihat apa yang sekarang saya saksikan, yang saya lihat? Beliau mengatakan, inni la ara mawaqi'al fitan khilala buyutikum kama waqi'il qatri. Sungguh aku sekarang ini menyaksikan dan melihat tempat turunnya fitnah, mawaqi', tempat turunnya fitnah di sela-sela rumah kalian seperti tempat turunnya hujan. Jangan bayangkan kalau antum lagi di rumah ada hujan deras turun, itu kira-kira ada nggak atap rumah antum yang kering? Hah? Jawabannya nggak ada, basah semuanya. Hah? Depan rumah, samping rumah, belakang rumah dan segala macam basah. Apalagi Jakarta banjir. Ya Pak, Jakarta ini masya Allah banjir hakiki dan juga banjir manawi ya Pak. Barakallahu itu. Banjir air ya juga banjir fitnah Jakarta itu. Barakallahu itu. Metropolitan semuanya ada. Itu katanya Rasul. Di zaman Ar-Rasul masih hidup. Beliau sendiri yang menyatakan, aku menyaksikan tempat turunnya fitnah itu di sela-sela rumah kalian seperti tempat turunnya air hujan. Dengan terbunuhnya sahabat Umar bin Khattab berarti semakin tak terbendung yang namanya fitnah itu. Sangat deras alirannya. Sangat deras. Jangan bayangkan bagaimana zaman sekarang ini barakallahu fiik. Semua fitnah ada di sekitar kita, di tengah-tengah kita, dalam rumah kita. Bukan lagi di sela-sela rumah kita, dalam rumah kita. Maka semakin susah lagi, semakin butuh perjuangan besar lagi seseorang itu bisa istiqomah di atas Allah. Barakallahu. Ditambah lagi menantina azakumullah, kondisi di mana al-haqq itu sendiri, al-Islam sunnah itu sendiri di zaman kita sekarang ini betul-betul semakin lama semakin terkaburkan, semakin lama semakin terasing, menjadi sesuatu yang sangat asing, sangat langka di tengah-tengah kaum muslimin itu sendiri. Belum lagi di kalangan umat manusia secara umum yang non muslim. Rasulullah SAW pernah bersabda, mengingatkan di zaman beliau masih hidup dulu, mengingatkan kondisi Islam yang akan dirasakan oleh umat. Beliau mengatakan, innal Islama bada'a ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba. Sesungguhnya Islam itu muncul mulai dalam keadaan gharib, asing, dan akan kembali asing sebagaimana permulaannya. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang asing di atas Islam tadi. Ini hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arba dalam Sahih Muslim, juga dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa arba inna Imam Ahmad wa huwa sahih, juga dari sahabat Abu Darda wa Abu Umamah wa Wathil bin Asqa wa Anas bin Malik indal Ajuri fil Ghuraba wa isnaduhu dhaif, juga dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu dari Imam Ahmad wa fihi dha'fun.
Sejumlah sahabat yang meriwayatkannya, dan dengan pasti dari sahabat Abu Hurairah dalam Sahih Muslim. Alhamdulillah, sekali lagi, ini beritanya Rasul SAW di masa beliau itu masih hidup. Beliau menceritakan tentang kondisi umat ini. Sesungguhnya Islam itu muncul dalam keadaan asing. Saya kita pahami. Ketika Rasul kali pertama mendakwakan Islam yang mulia ini, asing. Di tengah-tengah satu masyarakat, satu bangsa yang semuanya kecuali beberapa orang saja yang terjatuh dalam paham berhalaisme, penyembah berhala, musyrikin kufar. Tidak hanya rusak dalam perkara iman, akidah dan ubudiyah saja, mereka pun juga rusak dalam urusan muamalah wal akhlak, rusak dalam tatanan kemasyarakatan, tatanan bangsa dan negaranya, semuanya rusak. Ketika Rasul mendakwakan Islam yang mulia ini betul-betul asing. Ketika ada dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang memeluk Islam, ketika itu di awal sangat asing, di tengah-tengah kaumnya, di tengah-tengah keluarganya, kabilahnya, masyarakatnya, semuanya asing. Sebagian sahabat yang masuk Islam yang tidak memiliki famili dan keluarga yang kuat di situ, harus menerima siksaan-siksaan, gangguan-gangguan, aniaya-aniaya dari kalangan orang kufar, musyrikin Quraisy ketika itu. Semacam Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, Sumayyah dan suaminya Yasir, juga anaknya Ammar bin Yasir, dan juga yang lain-lainnya. Tidak semata-mata merasakan asing, tapi juga merasakan siksaan dan aniaya. Kita awal Islam. Dan Rasul mengatakan dalam riwayat ini, wa sayaudu ghariban kama bada'a, dan Islam itu akan kembali sebagaimana semula, kembali asing. Maknanya bagaimana? Antum lihat penjelasan panjang dari Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah dalam kitabnya Al-Ghuraba'u minal Mu'minin. Beliau menjelaskan bahwasanya Islam itu akan kembali asing ketika bermunculan berbagai macam sekte-sekte, kelompok-kelompok sesat yang menebarkan pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Ketika Islam betul-betul sudah terasingkan, sudah sangat aneh, sangat langka, orang-orang yang betul-betul di atas Islam, di atas sunnah, di atas al-haq, aneh di tengah-tengah kaumnya, dikarenakan dia seorang yang abid, seorang yang ahli ibadah, di tengah-tengah orang yang ahli ma'asi wa dzulm. Seseorang yang sunni dikarenakan ashabul ahwa'i wal bidah. Seseorang yang memiliki akhlakul karimah di tengah-tengah masyarakat yang bejat moralnya. Asing dalam semua hal, asing dalam agamanya, akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, makannya, minumnya, pakaiannya, pernikahannya, dalam semua urusan. Wa sayaudu ghariban kama bada'a. Ingat, itu sabda Rasul ketika beliau masih hidup, mengingatkan kepada kaum muslimin tentang bagaimana Islam itu nanti. Sekali lagi, kita di zaman sekarang ini, pada masa-masa hurbatul Islami was sunnah, pada masa-masa terasingnya Islam dan sunnah di kalangan muslimin itu sendiri. Bahkan jauh sebelumnya dari kalangan salafun saleh, sebagian salafun saleh menyatakan, saya lupa namanya ya, disebutkan dalam kitab Syarah Ushul I'tiqad Ahli Sunnah Al-Lalikai rahimahullah bi isnadin sahih, ada salah seorang imam tabi'in yang menyatakan bahwasanya di zaman sekarang ini sunnah semakin asing. Sunnah semakin asing. Dan yang lebih asing lagi ialah orang yang mengetahuinya. Dan lebih asing lagi adalah orang yang mengamalkannya. Itu di era tabi'in. Mereka semua merasakan hurbatul Islami wa sunnah. Bagaimana kiranya dengan di zaman sekarang ini? Sebagian salaf juga pernah berwasiat, istausu bi ahli sunnati khaira fa innahum al-yawma ghurba. Hendaklah kalian berwasiat dengan wasiat yang baik pada ahli sunnah,
orang-orang yang di atas sunnah. Sebab mereka di zaman sekarang ini orang-orang yang asing, orang-orang yang aneh. Di zamannya siapa ini? Zaman sebagian salaf era tabi'in. Bagaimana pula zaman sekarang ini, barakallahu fikum. Maka sebagian mereka mengatakan, demi Allah, kalau seandainya saya di zaman sekarang ini menyaksikan seorang ahlu sunnah, seakan-akan aku melihat salah seorang sahabatnya Rasul SAW. Karena betul-betul langka, sangat-sangat langka orang-orang yang di atas sunnahnya Rasul SAW. Itu penggambaran sebagian salaf tentang hurmatul Islam wa sunnah. Apalagi di zaman sekarang ini, ya Pak. Islam dan sunnah betul-betul sangat asing. Enggak cuma sekedar asing, banyak yang anti, banyak yang fobi. Tambah lagi dengan berbagai macam sekte-sekte yang menyimpang, dai-dai menyesat umat yang berupaya mengkaburkan Islam dan sunnah yang sebenarnya dari umat yang ada ini. Yang ma'ruf jadi mungkar, mungkar jadi ma'ruf. Perkara yang baik dikatakan sesat, yang sesat dikatakan baik. Orang-orang yang di atas sunnah disoroti tajam, dikatakan sebagai kaum teroris. Sementara orang-orang yang sangat-sangat jelas penyimpangannya dikatakan sebagai kaum reformis. Barakallahu. Zaman sekarang ini kondisinya sangat mengerikan, barakallahu. Fasaduz zaman, kathratul ikhtilaf, kathratul fitan, ghurbatul Islam was sunnah. Itu masa kita di zaman sekarang ini, barakallahu. Sekali lagi, Allah, kita membawakan seperti ini bukan berarti nakut-nakuti antum gitu. Waduh, kok kayak gimana gitu ya. Kita bawakan seperti ini supaya masing-masing kita itu waspada. Waspada, Pak. Berusaha untuk berjuang keras, mempertahankan prinsip, mempertahankan al-haq, mempertahankan Islam dan sunnah yang telah kita pahami, yang telah kita ilmu. Di zaman sekarang ini, tidak heran kalau kemudian banyak dari kalangan umat manusia jauh dari al-haq. Bahkan dari kalangan kaum muslimin yang jauh dari al-haq li jahlihim. Bahkan dari kalangan orang-orang yang memiliki ilmu, memiliki pemahaman tentang ilmu, tentang al-haq, tentang sunnah, menyimpang tanpa sadar. Tidak usah heran, dikarenakan sikapnya faktor-faktor tadi. Orang yang dulu kita kenal sebagai akhuna fillah, saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala, dulu. Sekarang aina bulan, kemana si bulan? Karena kelihatan, Allahul musta'an. Sudah hilang dari peredaran. Mati maksudnya? Bukan mati, tapi dia kemudian sudah jauh dari al-haq yang dulu dia pegang. Banyak apa enggak banyak fenomena seperti ini? Dulu dia ustadzuna wa da'ina, ustadznya kita yang kita lulukan, yang kita banggakan. Kita semuanya taklim kepada dia, belajar sama dia. Masya Allah, syekhuna wa ustadzuna, itu mungkin kita menyebut dia ya. Dikarenakan sebagai sosok seorang alim, sosok seorang dai, seorang ustaz. Tidak nyangka tiba-tiba kemana beliau? Ternyata sudah hilang dari peredaran. Itu fenomena yang sudah bukan asing lagi. Bukan hanya di tahun 2012 ini, atau sebelumnya tahun 2011 atau 1433 ini. Sudah jauh-jauh sebelumnya fenomena seperti sangat banyak. Seseorang yang dulunya muridnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, Wasil bin Atha Al-Maghazili. Siapa yang tidak kenal dengan beliau ketika itu? Disebutkan dalam tarjamahnya, orang ini paling susah untuk melafazkan kata-kata ra,
Maka dia mau bikin yang namanya bait syair tanpa huruf ra satupun. Wah, kalau kalangan antum sudah apa-apa nih. Antum bikin satu bait syair aja setengah mati ora iso. Nah, yang ini baru itu mau bikin bait syair yang sangat panjang dengan tanpa huruf ra. Ini apa milik kalimatnya ya, Ikhwan? Muridnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, imam besar era tabi'in dari Basrah. Siapa yang enggak tahu beliau? Subhanallah, ada sebuah kasus, sebuah peristiwa, ada yang bertanya tentang masalah murtakibul kabirah, orang-orang yang terjatuh dalam tindakan dosa besar. Bagaimana hukumnya orang ini? Sang imam belum juga membawakan fatwanya, tiba-tiba Wasil bin Atta al-Maghazini menyatakan menurut saya orang seperti ini dikatakan kafir tidak, dikatakan Islam tidak. Orang ini adalah manzilatun baina manzilatain, satu kedudukan di antara dua kedudukan, tapi dia belum kiamat nanti dia kafir di neraka selama-lamanya. Langsung dia pergi meninggalkan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Kalau seandainya antum jadi beliau Al-Hasan Al-Basri ketika itu, antum bayangkan antum lagi di forum seperti ini, jadi Al-Hasan Al-Basri, ada yang bertanya, tiba-tiba murid antum yang senior nyertup dengan jawaban seperti itu yang jelas menyimpang, yang sangat-sangat menyimpang dari pemahamannya benar, langsung mengatakan demikian, langsung pergi. Apa kamu nggak melomo? Gitu. Loh, melomo itu sangat kaget gitu. Loh, dari mana pemahaman seperti ini? Orang yang selama ini saya ajari ilmu Alkitab was Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, yang ngajari sekelas Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, loh, nah kok menyimpang? Pemahamannya sangat mengerikan yang kemudian menjadi cikal bakal munculnya sekte Mu'tazilah. Itu dari muridnya Al-Hasan Al-Basri. Jangan salahkan gurunya, ya dianya yang balik loh, menyimpang tanpa sadar. Apalagi di zaman sekarang ini barakallah. Allahul musta'an. Dulu biasa tuh teman kita berangkat bareng ngaji di Al-Iqtisam. Bukan kalau bahasanya agak sedikit menggerucut, tapi wallah pada orangnya. Ini ilustrasi. Dulu sama kita bareng-bareng kali Iqtisam ngaji bareng, ya naik sepeda motor bareng atau naik mobil bareng, begitu masya Allah orang yang sangat dekat dengan kita, akrab dengan kita, luar biasa, akun fillah, zen. Ya Rabbi, sudah kemana-mana, di Iqtisam, ya Allah, di sini, ya Allah, semangat taklim, semangat ngaji, semangat luar biasa. Tiba-tiba nggak ada. Dihubungi fulan, nggak diangkat HP-nya. Fulan, di SMS nggak ada jawaban dan segala macamnya. Fulan, kemana? Teman akrabnya ini datang sendirian kalau Iqtisam. Teman-teman yang lainnya, mana sih fulan teman antumnya? Biasa tuh gandeng itu. Nggak tahu itu. Saya hubungi, saya ajak bareng, nggak diangkat tuh teleponnya itu. Atau nggak aktif itu, dihubungi nggak bisa itu. Nggak tahu kemana, sakit mungkin. Harapan Kosmogon datang ke rumahnya, nggak ada di tempat. Sakit, oh udah nggak sakit, tapi lagi sibuk. Terus sekian lama dihubungi, nggak bisa. Terakhir, loh itu kan si fulan. Teman kita, loh, nah kok sudah jadi gembong teroris? Allahul musta'an. Itu ilustrasi ya, jangan suudon ya. Siapa dia? Dah, itu ilustrasi, bukan perkara yang mustahil terjadi seperti itu. Bahasanya orang kita dahulu, dulu satu sikat bersama, sekarang sikat-sikatan. Dulu bersama kita, sekarang berseberangan dengan kita. Itu bukan perkara yang mustahil terjadi, barakallahu. Kenapa dikarenakan sekali lagi menjaga keistiqomahan di atas al-haq, di atas as-sunnah, perkara yang
sangat susah di zaman kita sekarang ini dengan faktor-faktor yang saya bawakan. Berikut ini akan saya bawakan beberapa sebab kenapa orang itu kok bisa menyimpang tanpa dia sadari. Menyimpang tanpa sadar bukan berarti dia ngelamun tahu-tahu menyimpang, itu enggak. Sangat dia tahu-tahu jadi orang stres menyimpang, ya enggak. Ada sebabnya kenapa dia tahu-tahu menyimpang. Tapi tanpa dia sadari dia sudah menyimpang. Bayangan dia masih di atas rel yang sesungguhnya, ternyata sudah belok. Barakallahu fiik. Sangat banyak. Kalau antum mengkaji kalam Allah wa kalam Rasul alaihi salatu wassalam, sangat banyak sekali, sangat banyak sekali sebab-sebab yang membuat orang itu menyimpang tanpa dia sadari. Sangat banyak. Harus lihat jam dulu ini. Jam berapa sekarang? Jam 10 lebih 10. Ini harus ditakar supaya yang disampaikan itu poin-poin yang terpenting. Banyak. Di antaranya Allah ialah al-hirsu 'ala dunya wa syaraf. Al-hirsu 'ala dunya wa syaraf. Terjemahan bebasnya ambisi dunia dan kedudukan. Atau gimana bahasanya? Gitu ya? Atau dengan bahasa obsesi dunia? Salah ya? Ya Pak lu ya kan orang kampung. Barakallahu. Ambisi dunia, ambisi kedudukan. Ini merupakan sebab yang banyak terjadi di kalangan kaum muslimin dengan tanpa dia sadari sudah keluar dari rel al-haq. Ada sebuah hadis yang datang dari sahabat yang mulia Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu wa arda, dikeluarkan oleh Imam Ahmad wa Tirmidzi dan disebutkan oleh Al-Allamatul Wadi'i rahimahullah, Syekh Muqbil bin Hadi dalam kitabnya As-Sahihul Musnad mimma laysa fi Sahihain. Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah menggambarkan bahaya laten ambisi dunia dan ambisi kedudukan ini. Beliau mengatakan mazibani ja'i'ani ursila fi ghanamin afsadalaha min hirsil mar'i 'ala al-mali wa syaraf li dinihi. Atau kama qala Rasulullah alaihi salatu wassalam. Hadis ini juga datang dari sejumlah sahabat dan sudah disyarah secara khusus oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dengan judul Syarah Hadis Madzibani Ja'i'an, dimasukkan dalam Majmu'at Ar-Rasail karya beliau. Tahu artinya? Rasulullah SAW menggambarkan tidaklah ada dua serigala lapar. Tidaklah ada dua serigala lapar yang dilepaskan di tengah-tengah kawanan domba, lebih merusakkan dia, lebih membinasakan domba-domba tadi dibandingkan dengan ambisi seseorang untuk mendapatkan harta dan kedudukan yang merusakkan agamanya. Dalam riwayat ini Rasulullah SAW menggambarkan ambisi seseorang untuk mendapatkan harta, ambisi seseorang untuk mendapatkan dunia, ambisi seseorang untuk mendapatkan asyaraf, kemuliaan, kedudukan dan pangkat yang bisa merusakkan agama dia, menyimpang dia dari agama yang hak, digambarkan seperti dua ekor serigala
Antum tahu serigala doyan makan daging domba. 2 ekor, bukan 1 ekor, 2 ekor serigala yang lagi lapar. Lapar-laparnya serigala dilepaskan di sekawanan domba-domba. Disebutkan dalam lafaz yang lain dari sahabat yang lain, domba-domba tanpa ada penjaganya, tanpa ada penggembalanya. Saya membayangkan 2 ekor serigala yang lagi lapar itu dilemparkan, dikirim, dilepaskan di sekawanan domba tanpa penggembala. Kira-kira domba-domba tadi itu banyak yang selamat atau banyak yang jadi korban? Itu domba-domba banyak yang mati atau banyak yang selamat? Itu domba-domba selamat atau bakal binasa? Itu pemandangan yang sangat mengerikan. Bagaimana dengan buasnya serigala itu memangsa domba-domba tadi yang tidak ada penggembalanya, dan ada orang yang menghalau serigala tadi. Dari mana? 2 ekor, bukan 1 ekor. 1 ekor saja sudah carut marut domba tadi itu, tentang renang sama kemari, berusaha menyelamatkan diri. 2 ekor sekaligus, lapar lagi. Masya Allah. Tentu bayangannya domba-domba itu akan banyak binasa, rusak, binasa, hancur, capek. Itulah penggambaran ambisi seseorang terhadap harta dan kedudukan yang bisa merusakkan agamanya. Ambisi dunia, 1 serigala lapar. Ambisi kedudukan, pangkat, serigala lapar yang kedua. Yang dua-duanya itu kemudian menggerogoti dan membinasakan agama dia sendiri. Dinuh jadi korban. Kita bayangkan bagaimana hancurnya prinsip dia itu, bagaimana binasanya akidah dia itu, bagaimana bentuk agama dia setelah itu dimangsa serigala ambisi dunia dan serigala ambisi kedudukan dan pangkat. Kalau ada tersisa, alhamdulillah ya, masih ada sisanya. Bagaimana kiranya kalau tanpa sisa dilahap habis oleh 2 serigala tadi? Karena bina'azakumullah, dalam keadaan orang-orang yang tersibukkan dengan ambisi dunia itu, dia merasa sedang bergelut dalam perkara mubah. Kan gitu ya? Sedang bergelut dalam perkara mubah. Dia merasa ini perkara yang halal. Dunia itu halal, rezeki itu halal, syuhur itu halal, cari usaha itu halal. Tidak ada yang mengharamkan. Islam memberikan keluasan terkait dengan perkara dunia selagi bukan perkara yang haram. Luas. Bayangan dia lupa. Tapi ingat, kalau sudah terkena yang namanya ambisi dunia, ambisi harta, dengan tanpa dia sadari, dalam rangka untuk mencapai dunia yang dia inginkan, harta yang dia ingin capai, dia sudah keluar dari rel. Segala cara dia terjang, segala cara dia upayakan, keharaman-keharaman dia terjang, yang penting mendapatkan dunia tadi. Al-hirs alal ma'. Kita semuanya mungkin pernah mendengar sabdanya Rasulullah SAW yang membicarakan tentang fitnah. Beliau pernah menyatakan likulli ummatin fitnah. Masing-masing umat itu ada fitnahnya. Beliau mengatakan setelah itu wa fitnatu ummati al-mal. Dan fitnah yang menimpa umatku itu adalah mal, harta. Baru jauh-jauh sebelumnya ya para fitina azakumullah, Rasulullah SAW sudah memperingatkan umatnya dari bahaya dunia, dari bahaya harta benda. Para sebuah hadis yang ma'ruf dalam sahih, ketika sahabat Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu taala anhu wa ardhah pulang dari Bahrain membawa harta yang sangat banyak,
Yang disebutkan dalam sebagian riwayat ditumpuk di masjid. Terdengar tersiar berita kedatangan Abu Ubaidah dengan harta yang banyak tadi. Maka seluruh atau kebanyakan para sahabat ketika itu radhiyallahu anhum ajma'in salat subuh di Masjid Nabawi bersama dengan Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam selesai salat, mereka satu sama lain saling mendongakkan kepalanya begitu. Kira-kira ada maksud? Ya jelas, supaya apa? Kelihatan Rasul. Supaya apa? Jangan lupa pembagian hartanya juga untuk saya. Jadi saya hadir gitu ya. Itu kalau antum gitu ya. Kalau saya hadir gitu. Ini membagi-bagi harta. Beliau tersenyum. Beliau menyatakan, apakah telah sampai kabar kepada kalian kedatangan Abu Ubaidah dengan harta yang sangat banyak? Betul wahai Rasulullah. Rasul mengatakan, abshiru wa amilu ma yasurrukum. Silakan kamu bergembira dan bercita-cita yang membahagiakan kalian. Silakan. Duniawi mubah. Tapi beliau mengatakan setelah itu, fa wallahi mal faqra akhsha 'alaikum. Sungguh demi Allah, bukanlah kefakiran yang saya khawatirkan menimpa kalian. Walakin akhsha an tubsat 'alaikumud dunya kama busitat 'alal umami qablakum. Tetapi yang saya khawatirkan menimpa kalian ialah dibukakan, dilancarkan, dibukakan, dihamparkan untuk kalian dunia ini sebagaimana dibuka dan dihamparkan untuk umat-umat sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatkum. Sehingga kalian nanti akan bersaing untuk mendapatkan dunia sebagaimana mereka dahulu juga demikian. Maka dunia itu akan membinasakan kalian sebagaimana membinasakan umat-umat sebelum kalian. Jauh-jauh sebelumnya Rasulullah SAW mengingatkan, bukan fakir yang saya khawatirkan menimpa kalian, tapi yang saya khawatirkan menimpa kalian ialah harta benda yang melimpah, dunia. Kalian binasa dengan dunia tadi dalam keadaan kamu tidak sadar. Karena fitnah dunia sangat mengerikan. Fitnah dunia sangat mengerikan. Betapa banyak orang-orang yang sampai pada tingkat menjual agamanya, menjual prinsipnya untuk mendapatkan harta dunia. Kalau di zaman dahulu kala, ketika pembahasan mengupas tentang kristenisasi, disampaikan sekian banyak fenomena kenyataan di tengah-tengah umat Islam. Ada yang jadi Kristiani karena 1 bungkus 5 bungkus Indomie goreng. Iya, iya banyak. Banyak. Menjual agamanya dikarenakan 5 bungkus Indomie goreng. Menjual agamanya dikarenakan 5 kilogram beras. Menjual agamanya dikarenakan 5 kilogram gula atau 1 paket sembako. Banyak itu. Di tengah-tengah umat Islam, di tengah-tengah umat Islam yang sampai pada tingkat menjual agamanya, menjual prinsipnya karena urusan dunia. Karena urusan dunia. Kalau sekarang ya mungkin tidak mau dia kalau cuma 5 bungkus Indomie, sudah bisa beli sendiri. Nah gitu ya, 5 bungkus ya paling 7.500 cari tangan bisa kan gitu ya. Kalau itu. Tapi kalau jumlahnya itu besar, melambai-lambai di depan mata Anda, dolar, dolar, real, rupiah berwarna merah, berwarna biru,
Ya itu yang disebut karena yang paling gede kan gitu ya. Rupiah yang berwarna merah, yang berwarna biru di depan Anda. Ya, mau apa Anda? Barakallahu fikum. Siapa orang yang tidak tergiur dengan seperti itu? Siapa orang yang tidak mau mendapatkan yang seperti itu? Apalagi ditambah dengan kondisi masyarakat sekarang ini yang katanya susah untuk mencari penghasilan, biaya hidup yang semakin tinggi, beban tanggungan yang semakin tinggi, susah cari pekerjaan dan segala macamnya. Bayangan dia, jangankan yang halal, yang haram saja susah dicari. Barakallahu. Apalagi demikian kondisinya, dikasih tiupan-tiupan dolar warialat, tiupan-tiupan rupiah warna merah dan biru, langsung keliyap-keliyap matanya. Langsung dia mau. Tapi dengan syarat antum harus mengabarkan prinsip. Itu bahasa kasarnya. Nggak ada orang yang ngasih dolaron, tapi kamu harus jadi ahli bid'ah ya. Nggak ada yang mengatakan demikian. Tapi bahasa kasarnya seperti itu. Dolar. Itu baru yang di depan antum. Nanti yang rekening transfer berikutnya banyak. Nih, ya man. Kata-kata tapi kamu harus jadi hizbiyin, jadi ahli bid'ah itu nggak disebutkan di awal. Nanti jika dikatakan menyimpang tanpa sadar. Allahul musta'an. Sudah ya, antum kan di sini orang yang masya Allah ya, punya skill, punya kemampuan, pernah belajar. Sudahlah, antum di sini aja saya buat. Nehnya itu mukadimah. Neh. Panjang dia, kok merah semua ini. Bayangan dia contohnya begini-begini jarang terjadi. Kok mudah banget ini. Baru disuruh ke sini aja sudah. Bagaimana kalau lama di situ? Dikasih, santunan, sembako, butuh kendaraan, sepeda ontel, jangan ontel lah, dikasih, sepeda motor, segala tunjangan dan segala macamnya, seneng dia, barakallahu. Nah sadar, ayo ada acara, ada muhadharah akbar, ada daurah tabligh besar, ikut. Apa? Ayo datang, nggak ngerti, dibawa di markasnya hizbiyin. Barakallahu fikum. Nggak sadar dia. Masya Allah ya, orangnya ini, masya Allah kalau bicara itu luar biasa ini. Wah begitu ya. Ini kayaknya bukan orang sembarangan ini, orang alim besar kayaknya ini. Dari bahasanya kok banyak Arab-Arabnya gitu ya. Barakallahu fikum. Nah, sudah satu di bawah. 2, 3, terus. Nak sadar sudah minhum wa fihim. Termasuk mereka di tengah-tengah mereka. Diingatkan, ya kita takillah. Bahaya, itu markas hizbiyin. Hizbi apa? Mana hizbiyahnya? Saya tidak pernah mengetahui dari kalangan mereka kecuali kebaikan. La arabihi illa khaira. Gitu bahasanya. Siapa bilang mereka itu orang jahat? Orang baik-baik. Ya gimana kalau baik? Sudah sekian rupiah, sekian juta, sekian dolar, sudah masalah perutnya antum, sudah manis, sudah nyaman kehidupan kamu. Mana sih jeleknya? Sudah ada mukul saya enggak, nerjang saya enggak, nampar saya juga enggak. Uang terus lah. Ya, kata-kata uang terus lagi ya nggak diomongkan sama dia. Sumbangan terus datang lagi. Barakallahu. Tak sadar minhum wa fihim yanharif wa huwa la yashkur. Ternyata punya usut benang merahnya ialah dunia.